disampaikan? Sudah cukup lengkap juga ya. Jadi melihat kelengkapan, mereview adik-adik, melihat kelengkapan dari artikel tersebut. Yang dikatakan lengkap metode itu bila ada satu diketahuinya tanggal dan waktu pengambilan sampel. Terus kemudian bahan apa yang dijadikan sampel dan kriteria-kriteria sampelnya. Kemudian bagaimana pengolahan sampelnya. Nah, itu dijelaskan atau tidak ya. Jangan tahu-tahu dapat hasil ya. Nah, 3 macam itu diketahui dari metode berarti sudah cukup lengkap ya. Kemudian pada hasil dan pada pembahasan ya. Pada hasil itu apakah dijabarkan dengan baik dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar ya. Kemudian pada pembahasan, adakah pertanyaan penelitian ya, yang belum terjawabkan di artikel tersebut. Jadi misalnya artikelnya tentang kecacingan STH, ya. Kemudian pendahuluannya dia menjelaskan tentang apa itu STH, berbagai macam STH, bagaimana hidupnya STH. Nah, itu udah cukup lengkap berarti ya. Terus metode pengambilan sampel, apakah dia ambil sampelnya yakni sampel tinja, ya. Bagaimana dia mengolah tinjanya, apa hasil yang bagaimana dia mengolah tinjanya, kemudian berapa banyak jumlah sampel tinja tersebut ya, dituliskannya enggak, kemudian di hasil ya, hasilnya dia jabarkan dengan baik atau tidak dalam bentuk tabel dan gambar ya, tabel, grafik dan gambar. Nah, yang pembahasan dalam hasil penelitian itu ada tidak pertanyaan penelitian yang masih belum terjawabkan, misalnya oh ternyata dia tidak mendapatkan hasil pemeriksaan dari kecacingan tambang misalnya. Kemungkinan disebabkan apa? Pengambilan sampelnya, lokasinya tidak memungkinkan untuk mendapatkan sampel cacing tambang karena cacing tambang itu berada di wilayah ini prevalensinya paling banyak, misalnya begitu ya. Nah, jadi tugasnya adalah mereview satu artikel. Ya. Ini angkatan baru ya, jadi nggak apa-apa, mulai langsung belajar untuk mereview suatu artikel, karena nanti akan buat proposal penelitian ya. Itu saja tugasnya, tidak terlalu banyak, jadi saya rasa setelah kuis cukup waktu. Kumpulkan dan kirimkan ke email saya, ya nanti PJ akan saya berikan emailnya. Dalam email itu ada artikel, isinya ada nama kelompok dan pembahasannya. Di Word saja diketik ya. Jadi Word saja diketik. Review artikel yang berjudul, tulisannya begitu aja ya. Review artikel, judul artikel, nama anggota kelompok ya. Dalam Word itu aja. Jadi Word tugas dan artikelnya itu dikumpulkan dalam satu folder. Nanti baru PJ-nya ngumpulkan full ke saya. Kalau besar berarti via Google Drive saja. Kalau tidak terlalu besar, satu folder itu jadikan dulu Word ya semuanya, dikumpulkan atau dibundle jadi satu Word saja, baru dikumpulkan ke saya. Saya rasa sebenarnya tidak terlalu besar karena artikel itu hanya kilobyte ya. Terus reviewnya kan hanya berupa tulisan, tidak berupa gambar. Jadi semua kelompok itu bisa dimasukkan dalam satu bundle Word ya. Hanya dibuat saja kelompok 1, artikelnya kelompok 2 ya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada Mohon kita maaf, lanjut. Dok. Ya. Untuk angkatan 2020 ada 95, Dok. Jadi anggotanya satu kelompok itu berapa ya, Dok? Ini 88. 95. 95, Dok. 7-nya lagi kemana? 6-nya lagi. 6 atau 5-nya lagi, 5 orang lagi. Nggak ikut kuliah ya? Mungkin masih terkendala sinyal, Dok. Mungkin kan masih terkendala sinyal, Dok, untuk masuk. Sinyal? Sebelum ini ada kuliah nggak sebelum saya?
Nggak ada? Dok. Tidak ada, Dok. Siapa aja yang nggak masuk? Kemarin juga rasanya nggak sampai 90-an. Di sini ada nggak PJ bagian akademik yang ikut nimbrung juga atau admin untuk ngabsen? Jadi kalau di PSPD ya, kedokteran kan ada satu admin yang bertugas untuk mengabsen mahasiswa. Jadi bukan dosennya selama Zoom ini yang absen. Nggak ada ya? Semua 88 orang selain saya itu mahasiswa semua yang ada di sini. Ada nggak bagian admin fakultas yang ikut? PJ, ini yang masih ada sisanya itu jaringan. Nah, ini adalah nematoda darah dan jaringan. Sudah kita ketahui bahwa kalau nematoda darah dan jaringan sesuai dengan namanya, maka dia memang berhabitat di darah dan jaringan, ya. Yang kalau di kedokteran umum, ini semua akan kita pelajari, ya. 6 spesies filaria, 2 spesies penyebab visceral larva migran, dan 3 spesies penyebab cutaneous larva migran. Tapi kalau di PSIK, untuk filarianya kita mengkat hanya 3 spesies saja yang memang ada dan endemik di Indonesia, ya. Tidak semua harus dipelajari oleh anak-anak dari ilmu keperawatan, ya. Nah, ini filaria yang dituliskan dalam tulisan berwarna hitam lah yang kita pelajari. Kalau anak FK, PSPD-nya, FK PSPD itu ditambah lagi dengan yang berwarna merah, ya. Nah, kita hari ini hanya belajar Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori untuk limfatik filariasisnya. Limfatik filariasis berarti dia ada di kelenjar limfe habitatnya untuk yang dewasa. Sedangkan untuk yang masih berupa larva itu bisa berada di vaskuler ataupun pembuluh darah dari inangnya, ya. Jadi dia ada waktu di mana dia keluar ke seluruh pembuluh darah vena inangnya, terus waktu lagi dia berada di kelenjar limfe, ya. Jadi dia ada waktu periodik, ya, berada dan beredar di dalam pembuluh darah. Untuk yang larvanya, kalau yang dewasa itu menetap di kelenjar limfe. Kalau yang anak-anak hanya larvanya itu sebagian nanti ada waktunya dia di pembuluh darah, ada waktunya lagi dia di kelenjar limfe. Itu untuk mikrofilarianya, ya, atau larvanya. Nah, ya, cacing mikrofilaria ini ada 4 penyebab. Sebenarnya Brugia timori, malai, dan pahangi itu satu genus. Cuman beda masing-masing posisinya, areanya. Malai itu area Sumatera biasanya, ya. Timori itu area timur, NTT, NTB, Papua, ya. Kalau Malai ini area barat. Pahangi itu yang lebih lagi, di atasnya lagi daerah Malaka, daerah Malaysia, ya. Bedanya cuma di ukuran mereka ini. Yang paling kecil itu pahangi, ukuran sedang Malai, yang paling besar itu timori, ya. Nah, filariasis akibat Wuchereria bancrofti ini biasanya disebut dengan filariasis perkotaan, ya. Jadi ada di Indonesia ini ada 4. Brugia pahangi ini ketemu waktu di perbatasan Malaysia dan Kalimantan. Nah, perbatasan ini ya kebetulan area wilayahnya masuk Indonesia juga, jadi disebut ada juga cacing filaria yang penyebab kaki gajah di Indonesia. Jadi sebenarnya Brugia pahangi ini habitat aslinya di daerah Kalimantan, tapi Kalimantan kan terbelah, ya, menjadi Sabah Sarawak dan menjadi Indonesia daerahnya. Jadi daerah Kalimantan bagian perbatasan itu ada juga kasusnya ternyata Brugia pahangi. Jadi walau sebenarnya kasusnya utama ataupun pertama kali ada di Malaysia dan endemis di Malaysia, tapi ada kasusnya aksidental di
Indonesia karena ada daerah perbatasan tadi. Yang pertama Wuchereria bancrofti, filariasis bancrofti. Ini endemis di Indonesia, Jakarta, Semarang, Jambi, ya. Dan daerah Sumatera Selatan masih sering disebut filariasis perkotaan karena juga host perantaranya nyamuk semua jenis. Termasuklah jenis nyamuk yang habitatnya dominan di perkotaan seperti nyamuk Aedes. Ya. Nih. Karena itulah dia disebut nyamuk filariasis perkotaan ya. Walaupun di Sumatera Selatan sendiri ini nggak ada lagi kasusnya. Dulu ada ya. Dulu daerah-daerah Sungai Gasing ya itu yang perbatasan antara Banyu Asin dan Palembang itu masih ada kasusnya Wuchereria bancrofti. Sekarang nggak ada lagi, yang ada hanya Microfilaria brugia malayi. Dan itu pun di beberapa daerah saja di Banyuasin, tidak semua ya. Nah, karena nyamuknya ini tidak pilih-pilih, semua genus nyamuk bisa, Culex, Anopheles, Aedes, Mansonia. Jadi dia sebenarnya gampang sekali menular. Tapi kasusnya sekarang sudah jarang ya, tidak ada ya. Jadi sudah tereradikasi. Siklus hidup itu di tubuh nyamuk 10 sampai 14 hari. Jadi selama di nyamuk dia adalah suatu larva. Ya. Jadi nyamuk ini adalah usus perantara, tempat perkembangan aseksualnya. Ya. Jadi dia hanya berkembang menjadi larva 1 yang matang menjadi 2, 3 dan larva 4 atau mikrofilaria, larva L3 ya, sampai 3. Jadi usus perantaranya itu dia siklus hidupnya ada di tubuh nyamuk secara aseksual. Beda dengan protozoa malaria. Kalau Plasmodium itu protozoa penyebab malaria, dia malah justru di tubuh nyamuk dia berkembang secara seksual ya, kasus definitif dia. Di tubuh manusia malah sebagai reservoirnya kita nih ya. Kita khusus definitifnya manusia, hanya manusia sampai saat ini. Cacing dewasanya sudah hidup di kelenjar limfe. Nah, periodisitas. Apa itu periodisitas? Periodisitas adalah waktu di mana mikrofilaria atau larva cacing filariasis ini beredar di dalam pembuluh darah hospus definitif. Itu disebut periodisitas. Kapan dia beredar? Bisa nokturna. Nokturna itu malam hari. Bisa subperiodik nokturna, jadi pada malam hari dan sedikit di pagi hari. Bisa diurnal. Diurnal itu berarti di pagi sampai siang hari. Kenapa harus tahu periodisitas? Karena kalau mau meriksa cek darah pasien ini, itu waktunya harus sesuai dengan periodisitasnya, biar ketemu cacing atau larvanya. Jadi kalau Wuchereria bancrofti yang ada di kota A itu bersifat nokturna, maka pengambilan sampel darahnya dilakukan pada malam hari supaya dapatlah mikrofilarianya itu, terhisaplah ya mikrofilarianya itu dan bisa diperiksa. Kalau meriksanya pagi hari nggak dapat pasti untuk diperiksa di atas di bawah mikroskop karena tidak sesuai periodisitasnya. Kita ambil darah pagi, larva atau mikrofilarianya berjalan-jalan malam hari di area pembuluh darah vena ya, nggak dapat kita cacingnya, tidak bisa teridentifikasi penyakitnya ya. Jadi periodisitas ini menentukan waktu kapan kita harus mengambil sampel sediaan ya juga. Nah ini bentuk morfologinya. Jadi bentuk morfologinya ya, lengkungan badannya graceful. Graceful itu lentur. Jadi dia bergerak-gerak, cacingnya tidak membentuk sudut. Jadi dia bergeraknya lentur.
kemudian ukurannya sekitar 250 sampai 280 mikron. Yang perlu diidentifikasi dari mikrofilaria cacing filaria ini adalah yang pertama lengkung badan, yang kedua rongga kepala, yang ketiga inti badan, yang keempat sarungnya, pulasan sarungnya ya. Nah, pada Wuchereria bancrofti rongga kepalanya 1:1. Ini yang dimaksud dengan rongga kepala ya. Perhatikan ini panah saya, kursor saya. Ini yang dimaksud rongga kepala. Rongga kepala itu adalah ruang kosong ya di kepala. Perbandingan 1:1 ada perbandingan panjangnya banding lebarnya. P banding L. Jangan terbalik, bukan L banding P, tapi P banding L. Panjang banding lebar. 1:1, jadi lebar panjangnya sama, lebarnya juga sama ya. Kemudian yang bertitik-titik berwarna biru ini, ungu ke biru. Ungu ini adalah inti badan. Nah, namanya inti badan ya di sepanjang badan. Inti badan pada Wuchereria bancrofti ini diskret. Diskret itu berarti intinya tersusun satu-satu. Jadi kelihatan utuh, bulat-bulat ya, tidak tumpang tindih. Dia satu-satu tersusun walaupun tidak rata, tapi juga tidak tumpang tindih. Masih kelihatan bentuk bulatan nukleusnya. Ya. Sarungnya ini yang bergulung-gulung ini sarung. Jadi semua mikrofilaria, cacing filariasis itu bersarung. Ya. Sarungnya itu ketika dicat terpulas pucat. Nih, pucat ya, tapi masih kelihatan. Sarungnya pada Wuchereria bancrofti terpulas pucat. Ya. Ini apa? Ini semua adalah sel darah putih dan sel darah merah ya. Pada saat diwarnai dengan gimsa. Bagian sekeliling cacing ini adalah sel darah putih dan sel darah merah. Jadi cacing ini tidak seperti plasmodium yang masuk ke dalam sel darah merah, dia berada di vaskuler di antara sel-sel darah, ya. Jadi ini adalah sampel apusan darah, jadi diambil darah pasien, dibuat sampel sediaannya, dibuat di objek gelas, baru diperiksa di mikroskopik. Jadi pasti kita ketemu sel darah merah dan sel darah putih di antara mikrofilaria tersebut. Error ya. Saya stop dulu. Manual aja. Nah, setelah tahu morfologinya, sekarang tahu gejala klinisnya. Jadi awal-awal pertama kali larva atau mikrofilaria masuk ke dalam pembuluh darah lewat gigitan nyamuk, ya. Jadi ketika nyamuk menghisap darah kita, sekalian juga dia mentransfer mikrofilaria yang ada dalam tubuhnya, ya. Pada saat awal baru-baru dihisap itu asimptomatik, ya. Biasanya asimptomatik ini sekitar 3 bulan pertama. Ya, karena melalui dulu fase inkubasi. Kemudian baru melalui gejala simptomatik. Gejala simptomatik ini atau gejala kronik bersifat peradangan dan bersifat obstruktif. Peradangan nanti daerah kelenjar limfe yang ada cacing mikrofilaria dan makrofilarianya itu mengalami pembengkakan. Bisa berupa limfangitis dan bisa berupa limfadenitis. Bahkan pada Brugia malai bisa berupa abses, bernanah dia, ya, abses limfangitis, kelenjar limfenya borok terbuka, boroknya jadi bentuk abses, bernanah ya.
Ada juga fase obstruktif. Nah, kalau fase obstruktif ini fase yang lebih lanjut lagi, lebih lanjut ya, di mana biasanya terjadi akibat sumbatan kelenjar limfe karena kematian cacing-cacing dewasa. Ya, jadi cacing-cacing ini kan punya waktu paruh ya, adik-adik. Jadi punya umurnya, ya, umurnya paling enggak 2 tahun lah, ya. 2 tahun lebih sampai dia jadi dewasa. Nah, setelah 2 tahun, ya mati dengan sendirinya. Karena mati di kelenjar limfe bisa menyebabkan peradangan di sana. Proses reaksi antigen antibody. Karena ada antigen berupa cacing mikrofilaria ataupun makrofilaria yang sudah mati. Jadi datanglah antibody dan sel-sel radang lainnya. Ya, numpuk dia di sana terus-menerus. Ya, sehingga menyebabkan sumbatan obstruksi. Selain itu, peradangan juga menyebabkan pembentukan jaringan ikat terus-menerus juga. Sehingga selain pembengkakan akibat obstruksi, pembengkakannya juga akibat produksi masif jaringan ikat. Ya, jadi jaringan ikatnya bertambah terus, jadi bengkak terus kakinya ya, berdungkul-dungkul bentuknya. Nah, seperti itu. Walaupun cacingnya sudah mati ya, justru karena cacing yang mati tadilah elephantiasis obstruksi terjadi. Sampai kapan? Seumur hidup. Karena cacingnya tidak akan bisa dikeluarkan dari kelenjar limfe. Jadi seumur hidup nih terjadi pembengkakan ini. Lagi keluar. Ya. Nah, seumur hidup ya pembengkakannya berat dan kronik. Kalau mau cek mikrofilaria, hanya sampai 2 tahun nih umur mikrofilarianya. Waktu mau cek darah. Kalau sudah terjadi obstruksi, sudah terjadi kaki gajah, kemungkinan sudah lebih dari 2 tahun. Kemungkinan tidak akan lagi kamu temukan pada pemeriksaan darah itu mikrofilaria yang gambaran ini tadi. Ini nggak ditemukan lagi nih. Ya, kalau sudah fase lanjut berupa obstruktif. Kalau fase inflamatori, radang tadi, bernanah tadi, abses tadi, itu masih bisa ketemu mikrofilarianya atau makrofilarianya. Cuman kalau fase lanjut, fase obstruksi itu biasanya nggak ada lagi. Ya. Nah, ini akut tadi kalau mikrofilaria makrofilarianya mati, peradangan lokal, ada abses, ada kalsifikasi. Jadi ada nanah ya, ada bengkak di sana terjadi ketika makrofilaria cacingnya mati, tapi mikrofilarianya masih ada. Dia masih hidup, masih ketemu. Ya, varises. Jadi ada pembengkakan KGB. Biasanya dia menyerang, kalau untuk Wuchereria bancrofti ini menyerang kelenjar getah bening bagian proksimal. Jadi bagian yang dekat dengan sumbu tubuh. Sumbunya ya, yang dekat dengan pusat tubuhnya. Contohnya inguinal, aksila. Aksila itu ketiak, inguinal itu lipat paha. Jadi kalau ada pembesaran KGB di ketiak dan lipat paha, nanti dia akan menyebabkan obstruksi di daerah sekitarnya. Contohnya skrotum, ya, paha atas, lanjut ke paha bawah. Kemudian kalau di atas ketiak misalnya yang kena sumbatan, maka kena payudara, kena lengan atas, kena lengan bawah. Ya. Sehingga dia gambarannya bisa menyebabkan hidrokel. Ya, kalau pada laki-laki kiluria, kencing nanah ya. Karena daerahnya dekat situ. Khusus untuk Wuchereria bancrofti ini. Jadi contoh gambaran elephantiasisnya hampir semua kena ya. Skrotum bisa, payudara bisa, tungkai bisa, lengan bisa, dan bertahun-tahun lamanya. Seperti ini gambarannya. Tuh lihat sini bengkak, ini skrotum, skrotumnya juga bengkak, ya. Semuanya kena, ya. Kalau Burugia malai nanti biasanya itu sifatnya unilateral, hanya satu sisi.
Walaupun tidak menutup kemungkinan kedua sisi juga bisa kena. Ya, kalau Weherer Bancrofti, nah itu bisa kena semua dia. Karena kelenjar inguinal yang terdekat itu bisa menyumbat semuanya. Ya, skrotumnya jadi bengkak karena tersumbat, pahanya jadi bengkak, atasnya ya. Jadi dia bisa kena bilateral seperti ini seringnya kalau yang Wehereria Bancrofti. Diagnosis ini menemukan vena punctur ya, bisa dari cairan nanah, kencing nanahnya dilihat. Terus yang paling gold standarnya itu pemeriksaan sediaan darah jari atau SDJ. Itu gold standar pemeriksaan mikrofilaria dalam darah untuk diagnosis filariasis. Yang lain-lain bisa dipakai tapi bukan protokol utama ya. Pengobatan hanya ada satu ya. Dietil karbamazin 6 mg per kilogram berat badan selama 10 sampai 14 hari. Ya. Ini kalau yang double ini pencegahan. Ya. Kalau ini pengobatan murni. Kalau yang tadi profilaksis. Kalau yang profilaksis atau pencegahan itu obat cacing dietil karbamazin. Nadia Putri tertawa selalu deh. Apa ada yang lucu PPT saya? Coba didengarkan dulu ya. Kita dalam masa online ini bertanggung jawab atas penilaian. Ya memang tidak semua bisa dinilai dengan secara objektif ya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk memenuhi standar kelulusan yang ada. Alangkah tidak objektifnya kalau semuanya single dose, diulang tiap 6 bulan sekali. Ya, pencegahan ini diberikan pada orang-orang yang tidak terlihat positif mikrofilaria di dalam darah pada saat pemeriksaan. Jadi pencegahan ini untuk orang-orang sekitar, ya, yang biasanya kita takut mereka juga tertular. Biasanya satu desa kita berikan pencegahan. Makanya obat pencegahan massal namanya. Kalau pengobatan itu diberikan pada orang-orang yang memang sudah terbukti mikrofilarianya positif dalam darah atau mempunyai gejala-gejala klinik lainnya yang menunjang. Seperti tadi ada abses, ada limfangitis akut ya. Dan yang paling pasti adalah pemeriksaan sediaan darah jarinya positif mikrofilaria. Oke, ini epidemiologi ya, kontrol vektor karena gigitan nyamuk semua spesies nyamuk bisa menularkan Wehereria bancrofti. Kemudian yang kedua Brugia malayi atau filariasis malayi atau Brugiasis malayi, banyak sekali nama-namanya ya. Host definitifnya banyak. Perhatikan bedanya dengan Wehereria bancrofti tadi. Dia bisa manusia, bisa kera, bisa lutung, bisa anjing, bisa kucing liar, ya. Kucing hutan. Jadi agak sulit dibasmi, sulit dieradikasi karena banyak host-hostnya. Sampai sekarang Sumatera Selatan ini daerah endemis filariasis masih. Di beberapa daerah tertentu, misalnya Batu Marta, Banyu Asin, ya. Terus yang baru ketemu itu daerah perbatasan antara Pali ya, Pali dengan Oku Selatan. Ya, masih ada juga ternyata kasus baru. Gejalanya hampir sama dengan Wehereria bancrofti, hanya saja dia terjadi bengkak di bagian ekstremitas bagian bawah saja. Ya, kalau kena kaki karena di bawah lutut, kalau kena lengan sampai tapak kaki saja. Kena siku, dari mulai siku sampai tapak tangan saja. Kalau kena kaki dari mulai lutut sampai tapak kaki saja karena dia menyerang kelenjar inguinal, kelenjar limfe bagian distal ya. Genitalia tidak terlibat. Jadi tidak ada pembengkakan payudara, tidak ada pembengkakan skrotum. Nyamuk perantaranya Anopheles dan Mansonia saja untuk sekarang. Culex dan Aedes itu tidak berperan dalam penularan ini. Namun
ada disertasi doktoral dari mahasiswa S3 kita, itu menemukan bahwa Brugia malaya di daerah Banyuasin itu juga diperantarai oleh nyamuk Culex conquefactus. Ya. Baru di daerah Banyuasin, tapi Culex conquefactus itu juga menjadi khusus perantara Brugia malaya. Ya, karena dia menemukan ini, maka dia mendapat novelty dan selesai doktornya ya. Jadi ini akan saya tambahkan Culex. Ini khusus di daerah Banyuasin ya. Nah, baru ya. Jadi ada 3 sekarang vektornya. Nah, ini bentuknya, lihat ya sifatnya. Ya, unilateral ya, satunya elephantiasis, satunya sehat ya. Biasanya dia ini unilateral walaupun tidak menutup kemungkinan dua-dua bisa kena. Tapi yang sering terjadi predileksinya unilateral, satu kaki saja yang kena. Di atas lututnya itu nggak ada yang bengkak di sini. Ya. Di bawah lutut saja. Di bawah lutut. Kalau kena lengan juga di antara siku sampai tapak tangan saja. Ya. Jadi penyakitnya agak lebih gambarannya sedikit lebih baik dibandingkan kena Wuchereria bancrofti. Nah, ini bentuk morfologi cacingnya. Bedanya dia bentuk badannya kingking, patah-patah. Kalau tadi graceful, kalau ini kingking. Terus cephalic space-nya. Ini cephalic space, ini salah di sini letaknya. Ini dia cephalic space. Nggak bisa ya. Jadi kalau ini sarung, kalau ini cephalic space. Nah, ini cephalic space itu yang ini ya. Cephalic space-nya panjang banding lebarnya 2:1. Kalau ini adalah sarungnya warna ungu, ini juga sarung. Nah, sarung dia terpulas ungu muda, jadi jelas sekali. Kalau tadi bancrofti tadi pucat ya. Kalau ini jelas sekali pasti ungu muda. Nah, ini juga sel-sel darah putih, sel darah merah ya. Inti badannya tidak bisa Adik lihat titik-titik tadi satu-satu. Jadi inti badan dia overlapping, tumpang tindih. Jadi homogen berwarna biru saja seperti ini. Nggak bisa kamu lihat seperti Wuchereria bancrofti yang bulat-bulat tadi sepanjang badan. Kalau dia karena inti badannya overlapping atau tumpang tindih, maka bentukannya homogen, berwarna kebiruan, menyerap semua zat warna. Ya, itu bedanya dengan Wuchereria bancrofti. Brugia timori ini sama karena satu genus dengan Brugia malai, bentuknya sama, hanya ukurannya saja lebih besar. Dia di atas 300 mikron. Kalau Brugia malai sekitar 200-an masih mikron. Terus yang berbeda adalah hospesnya. Dia sampai saat ini hanya satu hospes perantara yang menjadi penular, yaitu Anopheles barbirostris. Ya, hanya satu nih, Anopheles barbirostris saja, yang ini saja kasus penularnya. Belum ada yang lain ditemukan. Ya, saya merahin. Nah, ya. Morfologinya sama, yang beda hanya ukurannya lebih besar, sekitar 300-an. Dan cephalic space-nya, ruang kosong di kepala perbandingan panjang banding lebarnya 3:1. Ya. Nah, jadi yang lain sama, dia mengenai daerah kaki ya, distal. Dia tidak mengenai area genital ya, sama persis seperti malai. Pengobatannya dari Wuchereria bancrofti, Brugia malai dan Brugia timori ini sama. Makanya saya hanya tulis 1 kali. Pengobatannya sama. Untuk pengobatan hanya pakai DEC, diethil karbamazin sampai 10-14 hari. Untuk pencegahan diethil dan albendazol. Ya. Nah, ini bentuk timori. Ini lebih panjang lagi ya, ruang kosong di kepalanya 3:1. Inti badannya tetap overlapping. Nah, inti ekor minimal 2. Ya, 1, 2. Lebih dari 2 bisa. Kalau malai hanya 2 saja inti ekornya.
Kalau Timori bisa 2, bisa lebih. Ya. Satu lagi yang membedakannya adalah sarungnya tidak terpulas. Nah, lihat ada ya? Tidak punya sarung dia, tidak kelihatan di sini sarungnya. Ada nggak bayang-bayang pucat atau warna ungu di sini? Nggak ada. Jadi sarungnya tidak terpulas pewarnaan. Ada sebenarnya sarung, semua microfilaria itu bersarung. Hanya saja yang Timori tidak terpulas, jadi tidak tampak. Ya. Kalau tadi Malai sangat terpulas, warnanya ungu muda. Nih. Ya, kelihatan benar ungu muda sarungnya. Malai tadi Uhara Bancrofti tadi ada tapi pucat juga sarungnya. Kelihatan ya. Sarungnya ini pasti lebih besar ukurannya dari badannya kan, diselimuti sarung dia. Nah, yang Timori malah nggak kelihatan apa-apa. Ya, nih. Tidak terpulas dianya. Nah, ini rongga kepalanya, ini yang disebut rongga kepala tadi, panjang banding lebarnya, ini panjang, di sini lebar, ini 3:1. Intinya paling tidak ada 2. Ya. Determinal. Oke, patofisiologi sama sudah ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke cutaneous larva migran? Lanjut aja lah ya. Jadi cutaneous larva migran adalah kelainan kulit yang merupakan peradangan yang berbentuk linear atau berkelok-kelok yang disebabkan oleh infestasi larva cacing tambang yang berasal dari cacing tambang anjing dan kucing, dan juga cacing Strongyloides stercoralis yang hidup bebas. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa Strongyloides stercoralis ini ada 3 siklus hidupnya. Salah satunya siklus hidup yang bebas di lingkungan. Nah, kebetulan kita masuklah larvanya ke kulit kita ya. Bisa jadi dewasa enggak, Mbak? Bu, Dok? Bisa. Karena kita bukan khusus definitifnya. Simple aja, kalau kita bukan khusus definitifnya, suatu parasit itu tidak akan berkembang di tubuh kita. Mati? Iya mati, tapi dalam waktu yang lama biasanya baru mati. Ya. Dan kalau dia mati di dalam tubuh, di dalam organ, itu bisa menyebabkan kerusakan organ. Ya. Nah, ini bentuk cacing tambangnya. Ini bentuk tadi adalah kelainan kulit yang linier atau berkelok-kelok. Ini berkelok-kelok, ya. Ia disebabkan oleh pergerakan larva cacing tambang anjing dan kucing tadi sama cacing Strongyloides tadi. Kenapa dia bergerak-gerak terus? Karena ini bukan habitatnya, jadi dia bingung. Dia mencari port di enter, pintu masuk, yakni kapiler atau pembuluh darah. Kita sudah tahu cacing tambang itu penetrasi ke kulit ya adik-adik kemarin, cacing hookworm. Nah, kalau hookworm kita, yang memang habitatnya di kita, dia tahu setelah penetrasi ke kulit, dia akan mencari kapiler. Akhirnya melok darah vena. Ya, ke darah vena yang ada di jantung, akhirnya ke bronchiolus, bronkus, dan trachea. Tertelan, akhirnya dewasa di usus halus. Nah, itu kalau yang cacing tambang yang memang kita khusus definitifnya. Karena ini cacing tambang yang kita bukan khusus definitifnya, maka dia tidak bisa menemukan port di enter, pintu masuknya tadi, yaitu kapiler dan vena. Jadi selama dia mencari, dia akan terus bergerak sampai dia mati. Matinya bisa beberapa minggu sampai beberapa tahun, tergantung kemampuan hidup dia bertahan di sana ya, viabilitas dia. Selama dia hidup, tapi dia akan terus aktif bergerak. Menyebabkan apa? Gatel kita, pruritus. Dia bergerak itu gatel. Kalau digaruk, inilah jadinya infeksi sekunder. Ini area yang dia garuk, infeksi sekunder ini. Sebenarnya dia cuma bergerak saja, tidak ada bisa atau racun yang dia buat ya. Tapi karena dia benda asing yang bergerak di kulit, maka menyebabkan daerah tersebut gatal ya, pelepasan histamin. Nah, karena ada benda asing, nanti sel basofil yang ada di kulit itu melepaskan histamin, jadi gatal lah ya di kulit kita.
Ini daerah yang masih putih, ini yang sudah dia tinggal ke. Daerah yang masih merah dan gatal itu daerah baru, berarti tempat lokasi larva. Ya. Biasanya kena ada anak-anak yang sering outbound atau main dengan anjing dan kucing liar di sekitar kampung. Ya. Orang-orang yang sering pramuka, nah di luar ya. Kena dia. Cacing dari jenis monyet juga bisa, ya. Anhilostoma selanicum juga bisa menyebabkan Cutaneous larva migran. Tidak menyebabkan kematian, hanya saja gatal mengganggu. Kita tambahkan saja ya, biar sekalian tahu penyakitnya, tahu pengobatannya juga. Pengobatannya nanti kita berikan mana ya? Di sini sajalah pengobatannya ya. Saya tuliskan di sini. Pengobatannya untuk Cutaneous larva migran, CTM, atau kalau bahasa Inggrisnya creeping eruption. Cutaneous larva migran atau creeping eruption. Itu kalau di negara maju, di daerah barat sana, dia punya salep ya, ointment, thiambendazole. Ini kalau di luar sana ya. Kalau di Indonesia tidak punya, jadi kita kasih apa? Albendazole saja. Dosis 400 mg untuk dosis dewasa atau 200 mg untuk anak-anak. Dosisnya 3 sampai 5 hari ya. Dikasih sampai daerah yang kemerahan tadi berwarna kecoklatan dan akhirnya kulitnya ngelupas karena cacingnya atau larvanya juga ikut mati. Jadi koreng dia, Dek. Kalau misalnya albendazolnya sudah masuk, sudah dikasih, ya, sudah masuk ke permukaan kulit, maka cacingnya mati. Daerah radang situ lama-lama menghitam, menjadi koreng dan akhirnya lepas, ya. Tuh. Kalau tidak mau, frozen section, bedah beku. Tapi ini jarang, karena harus pakai mikroskopik juga, nyengok lokasi tepatnya di mana larvanya, baru disemprot es, dicongkil ya daerah yang di kulit yang terinvestasi atau bedah. Tapi ini jarang ya. Biasanya dari luar negeri juga yang melakukan ini. Kalau kita ada di puskesmas, paling adik kasih yang ini. Paling adik kasih yang ini pengobatannya. Ya, yang ada di puskes. Oke, saya rasa selesai sampai di sini. PPT nanti saya akan langsung berikan kepada temanmu, baik yang hari ini maupun yang kemarin. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Kitab kita selain UI ini ya. Kita pakai ini. Lengkap baik pengobatan maupun morfologi sampai imunitasnya, imunologi ya. Ada di situ.